Masa hukuman koruptor dikurangi, koar-koarnya malah masa jabatan presiden yang ditambah. Itu ketua-ketua partai daripada koar-koar tentang penundaan pemilu, mending koar-koar tentang penambahan hukuman untuk koruptor-koruptor aja. Setidaknya agak berguna sedikit menjadi pejabat begitu. Masa jabatan presiden hanya boleh 2 periode, merupakan amanat reformasi. Berantas korupsi merupakan amanat reformasi. Kok dua-duanya dihianati? Terus kalau di media ujung-ujungnya yang dikambing hitamkan masyarakat lagi. Masyarakat yang ingin lah, masyarakat yang merasa puas lah. Kalau gitu pantesan ada salah satu rakyat Indonesia yang buat mural tetaplah jadi pejabat meskipun tidak berguna. Ternyata benar tidak berguna. Di tengah-tengah kelangkaan minyak, di tengah-tengah sembako yang naik harganya, di tengah-tengah koruptor-koruptor yang dipotong hukumannya, kok masih sempat ngomongin 3 periode? Orang transparansi itu data, pengeluaran, APBN atau APBD begitu. Ini kok transparansi kerakusan diri sendiri? Benar apa yang disampaikan oleh Anifah Suryani sebagai seorang TikToker dan pengkritik pemerintah. Vonis penjara dikurangi 4 tahun. Mahkamah Agung dianggap Edi Prabowo bekerja baik saat jabat menteri. Ini kan lucu, luar biasa lucunya untuk negeri kita. Hukumannya diturunkan, Edi Prabowo dianggap Mahkamah Agung atau MA telah bekerja baik saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Pertimbangan itu yang dijadikan alasan Majelis Hakim Kasasi MA dalam mengurangi masa hukuman Edi. Mulanya, Edi Prabowo divonis penjara 9 tahun, lalu dipotong 4 tahun. Potongan hukuman itu berdasarkan putusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung nomor 942K/PID dan SUS 2022 tanggal 7 Maret 2022 atas nama Edi Prabowo. Dalam keputusannya, Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari pemohon. Dalam hal ini terdakwa Edi Prabowo. Namun, demikian Majelis Hakim Kasasi memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor para Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 30 tanggal 1 November 2021 yang mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 26 pada tanggal 15 Juli 2021 mengenai pidana yang dijatuhkan oleh kepada Edi Prabowo. Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan pidana kepada Edi dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar 400 juta subsidiar 6 bulan kurungan. 400 juta ya sangat sedikit sekali ya. Selain itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Seharusnya terdakwa itu tidak boleh mengikuti atau dipilih dalam jabatan publik seumur hidup. Harus seperti itu sebenarnya untuk orang-orang korupsi itu. Dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan alasan meringankan pidana untuk Edi. Menurut Majelis Hakim, keputusan Pengadilan Tinggi DKI yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kurang mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa Edi. Sehingga menurut Majelis Hakim Kasasi perlu diperbaiki dengan alasan bahwa pada Edi saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat, khususnya bagi nelayan. Pejabat publik hari ini mungkin banyak yang bekerja keras dan banyak yang ditangkap, tapi tidak ada baru hari ini saya mendengar berita dengan putusan MA ini. Hal itu dikarenakan Edi mencabut peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 Permen KP 2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 Permen KP 2020. Peraturan tersebut diganti dengan tujuan adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu ingin memperdayakan nelayan dan juga dibudidayakan karena lobster di Indonesia sangat besar. Artinya bahwa
kata Majelis Hakim Kasasi dalam peraturan menteri yang baru tersebut menjelaskan bahwa eksportir disyaratkan untuk memperoleh benih-benih lobster BBL dari nelayan kecil penangkap BBL sehingga jelas perbuatan terdakwa Edi tersebut untuk menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil. Adapun sebagai Ketua Majelis Hakim Kasasi yaitu Sofyan Sitompul dengan didampingi dua anggota Majelis Hakim Kasasi, Ghazalba Soleh dan Sininta Yuliansih Sibarani. Dalam putusan Majelis Hakim PT DKI sebelumnya yang diputuskan pada Senin 1 November 2021, hukuman untuk Edi menjadi 9 tahun dan denda sebesar 400 juta subsidi 6 bulan kurungan. Selain itu juga dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah 9.miliar 687.447.000 dan sejumlah 77.000 dolar Amerika Serikat subsidi 3 tahun kurungan dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa. Tak hanya itu, Edi juga dijatuhi pidana tambahan terhadap berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Putusan banding tersebut diketahui lebih berat dari putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana pada pengadilan tingkat pertama itu Edi divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar 400 juta subsidi 6 bulan kurungan. Selain itu, Edi juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 9 miliar itu tadi. Edi juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah Edi menjalani pidana pokok. Saya, Hodari, ingin mengajak Anda untuk berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Tonton terus channel Hodari Podcast ini, akan begitu banyak berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Mungkin itu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.